Indonesia ICT Award 2009 maupun yang belum berhasil. Alangkah indah tarian angsa melenggokkan sayap ke kanan dan ke kiri. Hebat putra-putra bangsa, kecil-kecil sudah punya kreasi. Jadi sekali lagi, ternyata Indonesia tidak kalah dengan bangsa-bangsa lain. Kita punya sumber daya manusia yang sangat membanggakan. Indonesia bangga kepada kalian. Tepuk tangan sekali lagi. Kita memiliki sumber daya manusia yang luar biasa, yang kreatif, dan inilah kelebihan dari ICT. Dia industri otak dan tidak menyebabkan terjadinya polusi. Dia bisa berkembang tanpa batas karena inovasi dan kreasi selalu berkembang sesuai dengan perkembangan zaman dan perkembangan teknologi. Dan ke depan saya rasa kita, khususnya Kementerian Komunikasi dan Informatika, akan berupaya mengembangkan hasil-hasil karya yang kita peroleh hari ini. Kita harus siapkan satu lingkungan, satu lahan, satu environment yang mereka ini, putra-putra Indonesia ini bisa berkembang, bisa maju. Oleh sebab itu, dalam sambutan terdahulu sudah disampaikan, kami mengajak sinergi antara Kementerian Komunikasi dan Informatika atas nama pemerintah sebagai regulator dengan industri sebagai operator atau bisnismen, dan juga dengan teman-teman dari kampus sebagai inkubator, dan juga teman-teman dari komunitas. Dari lingkungan ini kita harus mengembangkan dan melanjutkan hasil-hasil karya anak-anak bangsa ini, supaya dia bisa menjadi karya yang implementatif, supaya dia menjadi karya yang bisa lebih meningkat lagi. Jangan sampai inovasi dan kreasi yang sudah dihasilkan ini layu sebelum berkembang. Kita ingin anak-anak kita ini nanti juga kita kirim ke Asia Pasifik ICT Award, dan mudah-mudahan juga akan mendapatkan pemenang dalam kategori-kategori yang diperlombakan. Boleh tepuk tangan sekali lagi Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya kami akan membimbing mereka ini ke arah technopreneur atau digitalpreneur, di mana satu bentuk entrepreneur di bidang ICT, supaya mereka ini nanti memiliki satu hak paten, memiliki copyright untuk karya-karya mereka. Mereka ini akan dibimbing berhubungan dengan industri. Mungkin di antara mereka sudah berkreasi, tapi mereka tidak bankable. Mereka tidak bisa membuat satu bisnis plan. Mereka tidak tahu kemana arah pemasaran dari kreasi-kreasi mereka ini. Mereka ini tidak boleh disia-siakan, Bapak Ibu sekalian. Kita perlu bersinergi untuk mengembangkan bibit-bibit menjadi sebuah pohon atau batang. Kemudian batang ini kita suburkan dengan pupuk sehingga Indonesia kelak bisa memetik buah, yaitu buah kemenangan bagi seluruh bangsa Indonesia. Dan nanti terserah kepada mereka, apakah mereka akan join dengan corporate, dengan company, dengan perusahaan, dengan businessman, atau mereka akan menjadi independen, sovereign vendor. Silakan, itu pilihan mereka. Alhamdulillah, para peserta Indonesia ICT Award yang tahun 2007 kemarin kita undang 3 orang saja yang kita cabut, mereka sudah menjadi miliarder, Bapak Ibu sekalian. Saya juga ingin bahwa mereka ini menjadi miliarder. Mereka berhak dan mereka layak mendapatkan hasil dari inovasi dan kreasi mereka. Tepuk tangan.
Salah satu bidangnya adalah game online, salah satu bidangnya adalah software pendidikan, salah satu bidangnya adalah animasi. Dan pemenang Indonesia Youth Award tahun 2010, salah seorangnya adalah Fahma. Fahma seorang murid SD kelas 6, sekarang sudah SMP kelas 1, 12 tahun. Dia menang di Indonesia dan dia memberi judul karyanya Handphone Ibuku Adalah Guru Bagi Adikku. Kita bawa ke Kuala Lumpur di Afrika, beliau juga menang, masih kecil. Dan sekarang yang bersangkutan di-hire oleh Nokia. Dari Indonesia memiliki the 100, bahkan ribuan talent yang harus kita kembangkan, yang harus kita rangsang. Dan itulah tugas dari pemerintah, merangsang dan menumbuhkan SDM-SDM di bidang ICT kita. Ada seorang putra Indonesia yang sudah sukses di panggung dunia. Dia sekarang menjadi CEO dari Marvel Group, perusahaan IT ketiga terbesar di dunia. Namanya Pak Sehat Sutardja, orangnya selalu sehat. Dialah yang merancang chip 2G yang dipakai pertama kali, 2G yang dipakai oleh RIM atau BlackBerry. Ketika itu dia berkata bahwa chip itu dipasarkannya dan dipakai oleh BlackBerry, pelanggan BlackBerry itu baru 200.000 orang seluruh dunia. Sekarang Pak Sehat mendirikan Marvel Group dan itu perusahaan ketiga terbesar IT di seluruh dunia. Jadi kita bisa besar, kita bisa maju, dan Indonesia bisa jaya. Tepuk tangan saudara-saudara. Ke depan teknologi ini tetap kita akan kembangkan terus-menerus. Di bidang telekomunikasi kita berkembang dari 2G, 2,5G, 3G, 4G, nanti kita akan berkembang ke 5G. Pak Sehat cerita kepada saya di waktu World Economic Forum, saya mengajak beliau untuk makan siang. Beliau katakan beliau sudah sukses untuk melakukan tes di 4G dan 5G. Sementara kita masih berkutat di 3G. Saya pikir nanti mungkin sesuatu kita skip aja ke 5G, nggak lewat 4G lagi. Kalau 2G kan sudah selesai, Susno 2G. Bukan ya, tapi 2G kita sudah lewati. Kemudian dari sisi infrastruktur kita kembangkan jaringan broadband yang kita sebut dengan Palaparing, pusat layanan internet kecamatan, desa berdering. Kita masuk lagi ke mobile, pusat layanan internet kecamatan. Di bidang broadcasting tahun ini kita migrasi dari sistem analog dan sistem digital. Jadi di akhir tahun ini kita akan mulai mengimplementasikan digital system pada televisi. Kemudian dalam bidang internet kita sedang membangun National Internet Exchange, International Internet Exchange, NIX dan EIX. Kita akan membangun alternatif road internet internasional, sehingga kita harapkan tahun-tahun ke depan tarif internet menjadi murah. Saya bicara 3 tadi, telekomunikasi, broadcasting dan internet. Inilah 3 bidang utama dari ICT. Dengan demikian pesatnya majunya perkembangan insya Allah di tahun-tahun mendatang, ini membutuhkan konten yang banyak sekali. Ini membutuhkan kreativitas yang banyak sekali. Dan ini kita harapkan dari putra-putra bangsa yang membanggakan ini. Tepuk tangan saudara-saudara. Depan, insya Allah sekali lagi tahun 2012, target kita adalah Indonesia Connected, Indonesia tersambung. Tahun 2014 adalah Indonesia Informatif, yang aware terhadap informasi. 2015 Indonesia Broadband, 2018 adalah Indonesia Digital. Jadi dengan target-target ini kita akan senantiasa membangun infrastruktur kita,
membangun sumber daya manusia kita, mengembangkan uses kita, dan kita insya Allah di masa depan menjadi Indonesia yang bersatu, Indonesia yang maju, dan Indonesia jaya. Ini harapan kita semua. Sekali lagi, saya terus terang sangat bangga dan sangat terharu melihat jalan yang dihasilkan oleh putra-putri bangsa Indonesia sendiri. Sekali lagi, saya mengundang makan siang hari Selasa tanggal 11 besok di kantor Kementerian Komunikasi dan Informatika. Mungkin dari rasa atau wujud kesyukuran saya kepada Yang Maha Kuasa atas anugerah. Jadi bagi saya inspirasi itu adalah datangnya dari Yang Maha Kuasa. Inspirasi itu berkembang dan menghasilkan satu karya. Oleh sebab itu, kemanapun kita mengamati sesuatu, menghasilkan sesuatu, kita harus menghargai. Saya dulu pernah mengatakan di tahun 2010, salah satu hal yang paling kejam adalah membiarkan ilham atau ide atau inspirasi, kreasi, inovasi seorang anak bangsa mati suri begitu saja. Itu namanya kita menjadi bangsa yang sadis, saya katakan waktu itu. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi bangsa yang menghargai karya-karya yang sangat luar biasa dari putra-putri yang membanggakan